kita mau jelaskan dulu bahwa perkara sholat saja yang tahu ganjarannya sholat itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, ini tidak main-main, dibunuh. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, seperti biasanya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita menjadi orang-orang yang dipilih, ya, meskipun undangannya dari Bang Ramadan, tapi kita juga merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua anak muda yang ada di sini itu bisa hadir di tempat ini meskipun disampaikan. Karena faktanya kita juga dibenturkan dengan acara yang cukup menggoda, toh? Cukup menggoda. Selama saya tinggal di Kendari ini memang melihat kondisi namanya Lulo itu pasti bagian yang luar biasa. Selama saya ada di Kendari. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ucapan namanya yang disebut, maka kita diminta, bahkan wajib hukumnya kita mengucapkan salawat kepadanya. Kenapa? Karena orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat yang berlimpah dari beliau, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin merefresh dan matang lagi pembahasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya, toh? Jadi kalau kemarin itu kita bahas masalah dakwah, untuk apa itu semuanya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan dikatakan bahwa Islam itu adalah solusi tuntas semua problematika hidup. Problematika hidup itu adalah masalah hidup. Semua masalah hidupnya kita sebenarnya sudah dijawab oleh Islam, agamanya kita. Nah, kesempurnaannya itu siapa yang bilang? Yang bilang adalah Rasulullah SAW dalam yang dibadikan dengan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, dikatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Islam itu setelah dia diturunkan secara sempurna kepada Nabi kita, itu adalah agama yang sempurna dan agama yang menutupi semua agama-agama yang ada sejak itu. Jadi ada tiga, kita sudah bahas sebelumnya, ada tiga agama dari agama langit, ya. Agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, itu adalah agama langit, agama yang melalui firman Allah. Dan mereka semua awalnya Islam. Awalnya Islam, panjang sejarahnya, bagaimana kok bisa berubah. Nah, sempurna kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam surat Ali Imran ayat ke-19 dikatakan, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maksudnya apa? Kalau berkata tentang ridho, kita itu masuk surga nanti itu bukan karena pahala kita yang luar biasa, tapi kita masuk surga itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaca dari hal itu, kalaulah ada orang baik di luar agama Islam, kita tidak bisa mengatakan mereka akan masuk surga. Oh, baik jadi tawa, pasti masuk surga. Itu di sana orang Kristen rajin nyami sedekah, rajin nyami beramal, pasti masuk surga. Kita ini yang Islam, jangankan mau sedekah, malahan minta disedekahi kan. Ada kan. Nah, ini semua toh, itu semua yang kita pikirkan itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya yang diridhoi oleh Allah adanya hanya Islam.
seburuk apapun kita di mata Allah ketika kita Islam, kita tetap yang diridhoi, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi adalah muslim. Bahkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa saya bilang tadi di awal, agama semuanya itu adalah Islam. Dari awal munculnya dari Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah Muslim, Islam. Berkatalah Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, nah ini, ya, maka bertakwalah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang Islam. Ya. Kemudian dikatakan di ayat Al-Baqarah, ya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya. Ya, demikianlah pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memiliki agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Agama para nabi, agama Islam. Jadi tidak usah ragu. Maka dikatakan agama sempurna karena turunnya kitab Al-Quran sebagai penyempurna dan pembeda dari semua kitab-kitab yang sudah pernah turun. Ya, pelengkap dan penyempurna, pembeda, furqan, kan begitu. Nah, saking sempurnanya yang kita bahas sebelumnya, ya teman-teman yang hadir sekilas saja bahwa saking sempurnanya agama Islam itu, semuanya itu diurusi oleh Islam. Dimensi agama, ya. Dimensi pertama yaitu dimensi tentang ibadah, hubungannya kita dengan Allah. Hablum minallah. Diurusi bagaimana hubungannya kita itu tentang Allah, bagaimana kita sholat, beribadah, caranya menyembah Allah bagaimana. Ya, itu diatur oleh Islam. Tapi sekarang bukan hanya perkara itu. Ternyata Islam juga mengatur masalah urusan minuman kita, pakaian kita. Ya, masalah akhlak kita, bagaimana kita berbuat baik kepada orang, bagaimana kita mensikapi orang, itu Islam juga atur. Bahkan ada dimensi yang paling besar yang justru setengah dari pengaturan kehidupan manusia itu diatur oleh Islam. Apa itu? Hubungan sesama manusia. Dari pemerintahan, negara itu diurus oleh Islam, diatur juga. Ekonominya, sosialnya, pidananya, ya, pendidikannya, semuanya diatur oleh Islam. Cuma kita hanya pelajari berapa ini? Seperempat lah, ya. Seperempat. Kita cuma pelajari seperempat saja. Itu juga kita belum tuntas dalam beribadah. Kita baru mengerti tentang, oh itu Islam itu sholat, puasa, zakat, haji. Padahal dalam Islam itu ada yang namanya makanan diatur halal haramnya, minuman diatur halal haramnya. Nah, kalau yang kayak minuman kayak tadi yang mau disajikan itu halal tapi enak katanya. Banyak yang suka kan gitu. Nah, akhlak diatur, tidak sebaik-baiknya bilang. Oh, itu karena dia baik itu orangnya. Belum tentu. Kalau Islam bilang itu tidak baik, ya belum tidak baik. Bahkan perkara ini semua itu hanya urusan-urusan seperempat dari urusan manusia diatur oleh kita sekarang dan kita belum tahu. Tapi Islam itu semuanya diatur. Apalagi yang tidak sempurna, kan begitu. Islam itu adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya itu meliputi segala hal. Nah, faktanya, kita bicara fakta. Meskipun itu sesuatu yang sempurna, kalau kita dihadapkan sesuatu ini, ada motor, bagus sekali. Sempurna apa yang kau inginkan di motor itu? Ada semua. Kira-kira mau beli itu atau pilih motor yang banyak kekurangannya? Mau ambil yang sempurna atau yang kekurangannya banyak? Sempurna. Mau pilih calon istri yang sempurna atau yang kekurangannya banyak? Tidak ada hidungnya, lari ke atas satu. Itu juga. Mau diciptakan oleh Allah sempurna atau ada kekurangan? Mau sempurna. Manusia itu faktanya ternyata mau yang sempurna. Ya kan? Itu sudah kodratnya manusia. Saking taunya Allah terhadap manusia, ya. Karena kita itu mau yang sempurna. Diturunkannya Al-Quran, diturunkannya kitab suci agama Islam yang sempurna, sayangnya hari ini tidak diambil. Kenapa? Padahal kita ini mau yang sempurna. Nah, faktanya umat sekarang Islam meninggalkan syariat yang sempurna. Iya. Iya kan? Iya atau iya? Iya. Iya. Kok enak? Ya. Banyak sekali yang ditinggalkan, ya.
Jangankan masalah hubungan manusia, jangankan masalah hubungannya dengan dirinya, hubungannya dengan Tuhan saja berani sekali kita tinggalkan, ya toh? Yang sholat, ada yang jarang-jarang sholat, wah ini yang bahaya. Ada yang belum sholat lagi, belum tahu bacanya. Nah ini nanti kita sama-sama belajar. Di sinilah tempatnya kita belajar bagaimana kita tahu caranya ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kata-kata malu lagi, karena sama-sama kita dulu semua mantan pendosa. Semuanya ini punya dosa yang banyak, tapi kita sama-sama mau rangkul untuk bisa ibadah sama Allah bagaimana yang benar, bagaimana itu ibadahnya nikmat. Tapi sebelum itu kita mau jelaskan dulu bahwa perkara sholat saja yang tahu ganjarannya sholat itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, ya, ini tidak main-main, dibunuh, apa ya? Siksaannya itu parah sekali. Sengaja meninggalkan sholat, cuma kan kita tidak menerapkan aturan itu, toh. Ngeri sekali juga itu. Masalahnya ini hubunganmu dengan Allah ini masalahnya. Padahal kan kalau mau bilang sholat gampang kan? Adakah yang susah itu sholat? Berapa lama kah kita sholat? Paling lama 15 menit. Lama sekali itu. Doamu itu sudah tembus langit ke-7 itu. Ya. Paling lama itu kalau kita datang ke masjid. Kalau kita datang ke masjid mungkin 9 menit, 10 menit. Kita sholatnya itu paling lama 5 menit. Sholatnya saja itu 4 rakaat itu paling lama itu. Kalau sudah lama sekali juga ya mungkin yang di luar negeri, di Arab sana, ya itu panjang-panjang ayatnya. Tapi kalau di sini ya baru 5 menit, 1 menit baca ayat. Apakah itu? Ya. Sudah mulai kayak begitu kan? Perkara sholat cuma 5 menit. Perkara ibadah ternyata cuma membutuhkan 2 hal. Apa? Membutuhkan 2 hal. Masalahnya dia mampu dengan mau. Mampu dan mau saja. Kalau kamu sudah mau, berarti mampu, harus mampu. Itu ibadah. Nah, yang menjadi hal yang ininya adalah meninggalkan dosa. Beratkah meninggalkan dosa? Berat apa berat? Berat apa berat? Meninggalkan dosa berat apa berat? Meninggalkan dosa itu tidak butuh satu saja yang dibutuhkan untuk meninggalkan dosa. Apa? Mau. Tidak butuh kemampuan, cukup kita mau tinggalkan sudah. Iya kan? Kita yang biasa dulu mungkin sentuh minuman keras, pengasih, alkohol, apa susahnya tinggal ditinggalkan? Nah, justru beratnya adalah ketika pergi beli, butuh uang, mau pakai Jack Daniel, mau pakai yang apa lagi, topi miring orang tua dan sebagainya, anggur hitam, anggur merah. Bisa jadi diminum, tapi kan ongkos kan gitu, berat kalau kita lakukan. Nah, kemudian apa? Saat ini umat faktanya telah menjalankan pemahaman yang tidak Islami. Pemahamannya adalah pemahaman ideologi kapitalis. Apa itu kapitalis? Memisahkan ya agama dengan kehidupan. Tidak mau dia diatur oleh kehidupan. Kayak sekarang kita, urusanku di luar kerja, tidak ada urusannya agama. Kalau di masjid ada. Pakai kerudung itu di masjid saja bagi perempuan. Kalau keluar, tidak apa-apa tidak pakai kerudung. Kan begitu. Nah ini namanya sekuler, kapitalis. Ya, kapitalis itu. Kemudian dia ada sosialisme. Ideologinya sosialis, kayak orang-orang komunis. Dia tidak percaya adanya Tuhan, kayak Cina itu. Tidak ada. Kemudian ada yang disebut dengan sekularisme atau misalkan kehidupan dari agama. Nah, bahkan umat saat ini ditanamkan oleh penjajah barat yang telah menghancurkan institusi Islam. Pemahaman itu semua yang tadi dijelaskan itu adalah pemahaman yang diberikan oleh barat. Orang-orang yang telah menjajah siapa? Belanda, Amerika, Jepang. Dulu orang-orang itu datang tidak hanya menjajah dan bunuh kita, tidak. Tapi dia susupi juga dengan pemahaman. Dan fakta yang mengerikannya, kalau teman-teman mau tahu, Indonesia itu salah satu nomor tertinggi orang-orangnya itu keluar dari Islam seluruh dunia, masuk ke Nasrani. Faktanya itu 1 tahun itu hampir lebih sekitar berapa? 1.400 orang masuk Kristen. Bayangkan itu.
Kenapa? Karena ini tujuannya memang ini. Dia susupi pemahaman-pemahaman dari penjajah. Kan tugasnya mereka apa dulu? Gold, gospel, kan? Apa glory, ya kan? Tugasnya untuk memurtadkan umat muslim. Karena dulu kan semuanya Nusantara ini Islam. Indonesia itu Islam. Buktinya apa? Buktinya itu kerajaan-kerajaan semua. Kerajaan Buton. Duluan mana kerajaan Buton atau penjajahan? Buton duluan yang ada. Ya kan? Karena dia melawan penjajah kan? Bukan kemudian penjajah mendirikan kerajaan Buton kan gitu. Kerajaan-kerajaan yang lain itu Islam sudah datang. Nah, akibatnya karena hal itu terjadi, agama yang sempurna ini seharusnya membawa dampak yang baik untuk umat, membawa dampak yang baik untuk masyarakat, karena tidak hanya untuk manusia Islam saja, tapi untuk semua manusia. Faktanya yang terjadi di negeri-negeri Islam terjajah. Ingat Palestina? Ingat Suriah? Suriah 8 tahun, umur 8 tahun, ya. Dia belum tahu caranya bagaimana membaca. Sekarang itu. Bahkan dia tidak tahu caranya sholat. 8 tahun, 9 tahun, tidak tahu. Kenapa? Begini, diserang. Semuanya apa? Islam. Teman-teman lihat. Rohingya. Teman-teman tahu di Rohingya, beritanya dulu santrek besar sekali kan? Diungsikan pakai kapal. Diseberangkan, bahkan banyak yang mati karena kelaparan, tenggelam dan sebagainya. Bahkan orang Islam yang di Indonesia sendiri banyak yang tidak menerima. Bahkan pemerintahan sendiri mempersusah mereka. Tapi di Aceh diterima karena ikatan darah se-Islamnya. Ya. Masih ada syariat Islam di Aceh sana. Meskipun tidak utuh. Bayangkan. Mereka diusir dari negerinya. Terhinakan. Sama siapa? Orang-orang Hindu di India. Ya. Mereka membunuh. Kita itu biasa sekarang. Kita dituduh, difitnah. Islam itu kalau ada bom dituduh. Tapi mana pernah kita lihat orang Islam yang datang pergi cincang orang? Tidak pernah. Bahkan kejadian yang di Solo itu, yang di Palu itu, kalau teman-teman tahu, di Poso itu gara-gara ada orang-orang yang mengadu domba. Dari sini kan dulu tidak ada HP yang bagus sinyalnya. Di situ Islam, di sini Kristen. Orang dari situ yang sengaja mengadu domba datang mengamuk. Wah, di sana dibakar gereja. Ya kan? Melapor pergi ke orang Islam. Tapi orang Kristen. Orang dari sini yang memang mau provokator udah datang pergi ke orang Islam. Begitu faktanya. Di sana dibakar masjid, banyak yang mati. Padahal nggak ada yang terjadi begitu. Akhirnya apa? Menyulut perang waktu itu. Wah, kalau itu betul-betul baku cincang orang. Ya. Karena apa? Adu domba. Itu gara-gara apa? Gara-gara pemahaman yang muncul tadi. Sekuler, komunis, itu semua muncul di Indonesia. Ya. Teman-teman lihat. Umat Islam di Melenggung. Di mana ini? Di Uyghur. Di sana di Cina. Cina itu banyak orang Islamnya. Penduduknya itu 1 miliar lebih. 1 juta lebih. Enggak, 1 miliar ya. 1 miliar lebih. Penduduknya itu banyak. Banyak sekali penduduk Islamnya di sana. Tapi apa yang terjadi? Terbelenggung, ditutupi. Semua yang namanya Islam di kita ini enak. Ini lihat, katanya sempurna. Tapi karena meninggalkan kesempurnaan, lihat kita dihinakan. Makanya saya waktu itu bilang dakwah itu penting. Kenapa kita itu harus berdakwah kayak ini? Karena kalau tidak berdakwah, tidak mungkin sampai ini berita. Iya toh? Tidak mungkin sampai berita bahwa teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang seagama di luar sana itu betul-betul tidak senikmat kalian yang bisa lulu. Kajian sambil dengar musik itu tidak ada sebenarnya. Cuma di sini terjadi. Bayangkan, bahkan bisa sampai gini begini kan ya, goyang begini tangan ya, gara-gara dengar musik. Cuma di sana saudara-saudara kita, ya, saudaraku tuh, teman-temannya seagama kita, bahkan mungkin kalau kita tidak seagama pun melihat orang-orang itu disiksa, diperkosa istrinya, anaknya, ya, kita sedih lihatnya pasti. Bahkan muncul pertanyaan kenapa harus dibegitukan, kasihan manusia juga kan begitu. Faktor apa? Faktor pemahaman dia Islam. Karena dia Islam, karena kau datang di Uyghur habis kau. Saya datang ini, kau Islam, oh sudah habis, tangkap masuk, diikat. Mereka ini begitu. Cuma apa? Pemerintah saat ini diam saja. Ya. Diam saya. Kenapa? Karena sistemnya memang sistem yang rusak, bukan yang mereka inginkan. Lihat. Siapa cari kemiripan? Nggak usah cari kemiripan. Teman-teman. Teman-teman, kalau kamu perhatikan baik-baik, mungkin kau bilang, "Wih, jelek apa semua." Dia ini lebih perfect daripada kita.
lebih ganteng daripada kita. Kenapa? Kamu lihat saja tuh, kemancungannya, matanya, alisnya, ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah dia tidak terurus. Lihat teman-teman kita. Saudara, anak-anak di Afrika, teman-teman biasa dilihat IG, Instagram dan sebagainya. Biasa lihat itu, yang lihat orang bagi makanan, bagi apa. Kita di sini tidak. Mereka adalah umat Islam yang miskinnya kelewatan miskinnya. Kalau kita bisa makan satu hari satu kali, kita bilang miskin. Mereka 1 minggu 1 kali tidak makan biasanya. Nggak usah cari kekembarannya kalian, nggak usah. Oke, cara cari mirip-miripnya. Kalian harus pikirkan saja yang menjadi pemikiran kita. Anak-anak ini dia jadi orang yang untuk minta-minta, turis datang minta, dikejar kemana-mana. Tidak ada pendidikan Islam. Tapi di mana letak kesempurnaan Islam kalau tidak diterapkannya kayak begini? Nah, ada juga justru hari ini umat Islam itu terjebak oleh riba. Wah, apa riba? Tahu riba kah? Biasa kan kenal riba. Riba itu anaknya siapa ya? Riba itu siapa? Kau berpikir kan riba itu anaknya siapa? Riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan biar teman-teman bisa tahu kenapa sih riba itu haram. Nah, ini pintu riba itu banyak. Hutang yang ditambahkan, toh. Kau hutang 1.000, kau bayar nanti 2.000. Itu riba salah satunya. Dan orang rata-rata cuma tahu itu bunga bank, toh, bunga utang. Padahal riba itu banyak sekali. Teman-teman bisa baca sendiri itu, ya kan? Hutang yang mendatangkan manfaat. Saya hutangi kau ini tapi ada yang munah, tolong kasih dekat. Riba juga itu, hati-hati ya. Ada denda yang telat dibayar, itu hati-hati juga. Pengambilan leasing motor. Kita sekarang ini kalau nggak leasing nggak bisa. Kenapa? Sistemnya sudah riba. Jual beli gade emas nggak boleh. Jual barang baru bukan punyamu. Nah, sekarang itu lihat itu penjual-penjual online, toh berani dia posting-posting tapi dia tidak beli itu barang. Namanya apa? Dropshipper. Bahkan dropshippernya ini adalah ilegal biasanya. Kenapa? Mereka tidak izin dulu sama penjualnya. Dia sengaja naikkan harga. Dia jual 100, dia pergi posting gambar kemana-mana. Tapi 110.000 atau 150.000. Pas dapat uangnya dah ambil, 100 dah ambil. Oke, tungguin barangmu datang. Ini uang dah pakai belanja 100.000-nya, 50-nya untungnya. Nah, itu dosa itu. Tapi secara hukum sekarang, ekonomi sekarang, itu bagian dari teknik penjualan. Bayangkan. Tapi itu riba. Kau kayak mengerti saya. Riba itu apa? Belum tahu riba kayak ini. Saya kasih lihat kira riba leasing motor, pinjol, ya. Itu baru faktanya. Bahkan keluarga Samawa yang hanya di khayalan ya. Samawa itu apa? Tentram, bahagia, tenang, ya. Faktanya yang terjadi adalah apa? Rumah tangga seperti neraka. Virgo kemarin kan, kasihan. Kurang apa itu kan gitu. Tapi kan kita tidak tahu. Itu biarpun kau bilang cantiknya itu istrinya. Iya kan bukan punyamu, bukan kau belum pernah rasakan. Buktinya si Virgo saya masih cari yang lain kan begitu. Berarti ada sesuatu. Kenapa? Karena bukan Islam yang digunakan. Bukan Islam, apalagi perceraian, tingkat perceraian di Indonesia ini luar biasa. Ya. Apalagi stres. Stres ini sekarang stresnya ini lebih unik lagi. Kenapa? Main HP karena dia kalah terus banting. Ini faktanya. Itu fakta apa? Bukan, saya tidak salahkan dia. Fakta bahwa sistem hari ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa kontrol yang begituan. Iya, kalau Islam sudah pasti kan sabar. Kan kalau main sabar kan begitu. Islam itu punya solusi. Tapi kalau kita tidak belajar Islam, apa yang terjadi? Kayak tadi banting HP setelah banting, pecah bayar. Yang begini ya toh, agak menyesal sedikit lah toh, sedikit. Nanti main lagi, kan bahkan hapus gamenya. Kan begitu. Ini stres. Faktanya apa? Bukan salah kalian, sistemnya sekarang rusak. Kemudian apa lagi? Coba lihat itu teman-teman. Terlilit utang pegawai bank gantung diri, tinggalkan surat wasiat. Jadi kan terlilit utang. Sistem hari ini luar biasa. Bahkan ada yang bunuh diri, semua keluarganya dibunuh. Kenapa? Banyak uang utangnya. Jangan sampai ini utang merembet ke anak-anaknya. Sampai sebodoh itu pemikirannya orang sekarang. Dan itu bisa terjadi pada kita kalau kita itu juga masih bergelut dalam sistem hari ini.
yang sekuler, ya, yang betul-betul dengan apa ya, ketidakpeduliannya, hedonis. Hedonis itu kayak memperkaya diri sendiri, tidak mau urus orang lain, kan begitu, ya. Ini yang terjadi. Lihat ini hukum riba, biar teman-teman sama-sama kita paham. Hukum riba adalah haram. Keharamannya itu, padahal aku telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, masih belum bertanya-tanya apa itu riba, teman-teman. Lihat sini, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, juru tulisnya, dan kedua saksinya. Lihat, ada berapa orang yang kena riba? Orang yang memakan riba sebagai pelaku, yang memberi riba, saya pinjamkan uang ke kamu, saya juga kena riba. Toh? Terus ditulis sama kita, toh? Dapat riba juga. Terus apa? Ada dua saksi, maka kena juga. Padahal yang melakukan ini dua. Makanya hati-hati. Hati-hati kalau kita pergi temani, saya temani aja temanku pergi ambil motor. Hati-hati, dia leasing. Itu kena juga dosa ribanya. Mumpung sekarang tahu. Makanya kita dengan begini kita tahu. Emang apa ini riba? Dari tadi bertanya, apa ini riba kan gitu. Kok dilarang kan gitu. Nah, bahkan Rasulullah menegaskan bahwa semuanya itu sama statusnya pemakan riba, meskipun dia tidak makan riba yang sebagai saksi tadi, ya. Nah, satu dirham itu sekitar berapa? 2 gram ya? 2 gram emas kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekarang sekitar 2 juta ya. Tapi kita nggak pikirkan itu, yang kita pikirkan adalah rupiah. 1 dirham itu kan uang terkecil dulu di zaman Rasulullah. Sekarang kita ukurnya ya, dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka dia lebih berat daripada 36 kali berzina. Apanya berat itu? Dosanya. Dosa berzina itu kan bagaimana? Kalau dia menikah, kalau dia masih pacaran, dia belum menikah satu sama lain, dia dicambuk 100 kali. Dicambuk sampai jerah. Tapi kalau dia sudah menikah salah satunya, maka dia dikubur sampai dada atau leher sini tertimbun, baru dia dipukul, dilempari batu sampai mati. Namanya rajam. Begitu hukum Islam. Kejam ya, serem ya, seram sekali. Kayaknya saya tidak mau ini. Iya, berarti kalau dia mau berzina, berarti kau ini jangan ya. Tetap kita harus berpikir realistis bahwa itu hukum yang diberikan oleh Allah itu sangat adil. Adil sekali itu. Kebayang ya, kalau kita sebagai pelaku mungkin tidak adil, karena kamu menjadi pelaku. Tapi kau jadi korban bagaimana? Kau diperkosa. Maksudnya apa? Istri kamu lah, misalnya begitu. Tiba-tiba ada yang dia selingkuh. Bagaimana kayak itu? Mau dipukul, sayang kan begitu. Tapi Islam memberikan keadilan. Dosanya itu lihat berapa? 36 kali berzina. Sedikit kita makan riba, tapi dosanya luar biasa besarnya. Kemudian apa lagi? Riba itu mempunyai 73 pintu dosa disebutkan tadi, ya. Bahkan yang paling rendah dosanya, anggaplah ini yang ke-73-nya, yang terakhir sekalinya, atau ini yang pertama yang paling rendah dan ringan adalah berzina dengan ibu kandung. Yang susui kamu, dia yang rawat kamu, yang cebok kamu, yang besarkan kamu, kemudian kau zinai. Itu dosanya paling ringan. Jadi hati-hati. Riba, kita sudah mulai paham ya, bahwa riba itu dosa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena itu memang sangat-sangat mengerikan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajak perang orang-orang yang berani makan riba. Maksudnya apa? Dia akan memerangi. Berarti kalau kita berani makan riba dan kita tahu hukumnya, berarti kita itu mau berbaku tantang dengan Allah. Apalagi orang yang habis lagi bayar uang cicilan toh, cicilan motornya madan toh, baru udah bilang alhamdulillah ya Allah cicilanku tuh. Wah, ini kurang ajar sekali. Kenapa? Bisa-bisanya dia bersyukur dalam kondisi dia berbuat dosa. Karena dia tidak tahu mungkin toh. Mungkin dia tidak tahu. Tapi itulah kita itu sangat menjauhi. Ya kapan kayanya Ustadz kalau kita tidak ambil uang bank? Nah, ini caranya kaya tentu ini. Islam memberikan petunjuknya. Kita karena jarang-jarang sekali dapat orang Islam yang kaya, makanya selalu bilang begitu. Yaitu kenapa semua orang sekarang rata-rata miskin kalau Islam, itu karena dia tidak pakai aturannya. Aturan hidupnya dia tidak pakai. Nah, ini dia. Ngeri bangetnya. Harusnya ada fungsi negara untuk menghapus riba. Mekanisme penuh dengan hak kebutuhan pokok. Riba itu kan asal mulanya dari karena kita butuh, kan begitu. Nah, disinilah fungsi negara. Harusnya seperti itu. Nah, zaman sekarang karena itu ditinggalkannya syariat Islam, zina, ya. Zina itu berhubungan suami istri dalam kondisi belum nikah. Ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Nah, zina itu dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Faktanya dari angka
perselingkuhan. Ya namanya berselingkuh masa iya? Nggak dinilai dari orang yang pacaran. Kalau orang pacaran itu kan di luar dari hitung-hitungan. Tapi ini masalahnya adalah angka perselingkuhan. Dia sudah menikah tapi dia selingkuh, pasti zina. Pasti zina. Oh tidak, itu di sana tidak, belum. Dekat-dekat itu. Angkanya tinggi sekali. Ya, kita lihat. Kemudian apa? Saya bilang tadi bahwa kita itu punya hukum yang tadi diterapkan itu kayaknya agak seram nih hukumnya. Dilempari batu, dicambuk, seram. Karena ada sifat jawabir dan jawazir. Hukum Allah itu bersifat jawabir dan jawazir. Apa itu? Penebus dosa di akhirat, kemudian memberikan efek jera kepada yang menonton, yang melihat. Bagus kan? Ada yang berzina didapat, kemudian dia dicambuk 100 kali. Kira-kira berani berzina? Tidak berani. Ini yang namanya untuk apa? Untuk membuat orang itu jera untuk tidak melakukan zina. Ada yang mencuri, tiba-tiba kedapatan, dipotong tangannya. Kira-kira masih mau mencuri? Tidak akan memang mau mencuri, apalagi negara memenuhi kebutuhannya. Kenapa dipotong tangannya? Tapi orang yang dipotong ini dosanya mencuri itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina tadi itu dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dirajam. Dia mengaku datang, kemudian dia dirajam, dibunuh sampai mati kan, begitu, dilempar sampai mati. Dosanya langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya jawabir dan jawazir. Jadi hukumnya sangat adil, ya. Hukumnya sangat adil. Nah, ini adalah tentang kekhilafan Utsmaniyah. Nah, ini kekhilafan apa? Ini adalah bentuk penguasaan Islam. Jadi teman-teman, sedikit informasi sebelum kita tutup. Dulu itu di tahun-tahun 600 Masehi, sejak datangnya Rasulullah SAW membawa Islam, Islam itu pernah jaya, pernah menerapkan kesempurnaan itu. Ada contohnya, pernah menerapkan kesempurnaan syariat Islam ini, ajaran Islam ini, agama Islam itu pernah diterapkan secara bernegara, bahkan menguasai sepertiga dunia. Bayangkan, satu dunia dia kuasai sepertiganya, dan itu terjadi selama 1400 tahun lamanya. Pernah ya, kita itu baru tahu sejarahnya sekarang, tapi itu pernah terjadi, dan itu sudah faktanya sudah ada. Bahkan yang tadi bicara tentang kasus khilafaan terakhir di Utsmaniyah di Turki, di Ottoman sana, yang runtuh tahun 1924 ya, itu memiliki kasus selama 625 tahunnya itu ya, kasusnya cuma 200 kasus kriminal. Sedangkan saat ini saja di Indonesia senyum-senyum, dibandingkan dengan 265 tahun, kali sendiri berapa kira-kira kasus per minggunya kita. Kalau dikali semua dengan kira-kira 1 tahun itu berapa kira-kira? 4 bulan saja. 4 minggu saja ya. 1 bulan saja kan? 1 bulan sudah 20-an kan itu. 20 kasus, 20.000 kasus itu. Kriminal ya, dari pukul orang, mencuri, apalagi berzina, curian motor, apa semua itu. Di dulu 600 tahun berkuasa itu cuma 200 kasus. 200 kasus saja yang ada. Enak nggak kalau kurang yang namanya kriminal, orang tidak kelaparan, jadi tidak mencuri karena diurusi negara, ya kan? Enak. Orang tidak akan pergi ngambil uang riba atau memberi uang riba. Kenapa? Karena diurusi negara yang menerapkan syariat Islam. Bahkan negara pun juga merasa harus wajib mengurusi. Kenapa? Karena memang itu perintah Allah. Itulah indahnya Islam. Kesempurnaannya akan terasa kalau dipakai. Kalau dipakai maka dia sempurna. Sama mata. Mata itu nggak ada gunanya. Nggak akan sempurna mata itu meskipun dipasang banyak di dalam tubuh kita, kalau dia tidak dipakai. Ya kan? Maka diciptakannya mata ini, kalau kita pakai maka kesempurnaan itu terasa. Bahkan anggota tubuh yang lainnya begitu juga. Nah, itulah tujuannya kita belajar hari ini dan kedepannya. Setidaknya saya memberikan informasi bahwa dengan Islam ya, dengan Islam maka syariatnya Islam terbukti agama ini adalah yang sempurna. Karena dia mengatur itu. Teman-teman bisa pikirkan saja, 1400 tahun lamanya Islam diterapkan. Ya, itu kejayaannya. Kalau sekarang berapa tahun Indonesia sudah merdeka? Hampir 100 tahun. Kurang lebih. Sekarang berapa? 78, 76. 77. 77 tahun Indonesia sudah merdeka, kan begitu.
bahkan angka pengangguran dan kemiskinannya paling tinggi di dunia. Bukan menjelek-jelekkan Indonesianya, tidak, tapi menjelek-jelekkan yang namanya sistem yang digunakan hari ini bukan sistem Islam. Padahal Islam itu baru runtuh 100 tahun yang lalu. Ada yang usianya di sini 110 tahun atau 101 tahun, pasti dia pernah rasakan yang namanya Islam jaya. Kalau ada keluarganya dulu kita, orang tuanya kita dulu pintar dan bicara, itu dulu emas gampang apa semua begini-begini. Yang usianya sudah hampir 120. Ada, kalau saya pernah dapat orang di Mandar itu usianya 113 tahun. Itu tahun 2000 berapa itu? 113 tahun. Dia ceritanya itu bagus, ceritanya tentang raja yang taat, dia juga menyimpan Quran yang lama begitu. Dia paham tentang syariat Islam sebelum runtuhnya Islam, dan itu masih baru-baru, tapi teman-teman sudah tidak tahu tentang hal itu. Iya kan? Baru tahu sekarang tentang khilafah itu apa. Nah, itulah gunanya kita ngaji, ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Tanya jawab sambil kita menikmati sedikit hidangan dari Bang Ramadan. Ya. Baik. Saya tutup dulu sebelum ini ya. Saya tutup dulu. Ya. Iya, nanti pertanyaannya bebas. Tapi memang selama dari pertama kita PU pengajian umum sampai sekarang tidak ada pertanyaan muncul kalau pertanyaan bebas. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya, bebas saja langsung bertanya. Kita tutup biar menambah keberkahan. Ya, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kafaratul majelis atau doa penutup majelis atau menutup penuntutan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.